Berikut adalah penjelasan kelompok kami tentang konflik eksistensial manusia oleh Sartre. Ini adalah daftar nama anggota kelompok kami dan NIM-nya. Yang pertama, kebebasan dan ada. Dalam esai yang berjudul Republik Kebisuan, pengalaman tentang kebebasan secara paradoksal dihubungkan dengan penindasan Nazi dari Jerman dan kesendirian seluruh manusia. Berkaitan dengan hal ini, pengalaman tentang kebebasan adalah pengalaman tentang kesadaran sendiri. Dalam pandangannya, pengalaman tentang kebebasan dan tentang kesadaran sendiri bukanlah pengalaman yang mudah. Kebebasan sendiri diartikan dengan penuh dengan paradoks, menyesakkan, sesuatu yang dibebankan pada situasi yang tidak kita pilih, dan bukanlah sesuatu yang mapan atau masif. Sebaliknya, kebebasan amatlah rapuh, dan selamanya berada dalam posisi yang rentan dan terancam. Pengalamannya sejak awal membawanya kepada pandangan dualistik yang terkenal itu, dualisme antara ada dan subjektif, dan yang objektif, antara Pursoy dan Ensoy, antara kebebasan dan ada. Apa akar dari dualisme tersebut? Petunjuk pertama terdapat pada tema kebanggaan, yakni yang membawanya pada humanisme eksistensial. Petunjuk kedua berada di dalam biografinya sendiri, yang bertema tragis, bastardi, dan pride. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesadaran. Fenomenologi didefinisikan Husserl yaitu studi tentang esensi kesadaran dan berbagai struktur dasariahnya. Sartre setuju dengan Husserl tapi tidak mau mengulangi hal yang sama, yaitu menempatkan ego pada tingkat transendental. Menurut Sartre, menempatkan ego pada tingkat transendental berarti masuk ke dalam dunia ideal dan terjebak ke dalam idealisme. Ia menurunkan ego transendental ke tingkat eksistensial sebagai manusia konkret. Hal ini berkaitan erat dengan filsafat eksistensi Heidegger. Sartre sering menggunakan kata bereksistensi karena menurut Sartre ini memiliki makna, yaitu melalui tubuh dan karena kesadaran kita akan tubuh kita sendirilah maka aktivitas kita dimungkinkan. Eksistensi bukan hanya ciri khas keberadaan manusia, tapi juga perilaku sadar dan konkret manusia dalam dunia dan bersesuaian dengan yang dialaminya. Selanjutnya, imajinasi. Fenomenologi Sartre tentang imajinasi dituangkan dalam L'Imaginaire, yang olehnya karya tersebut disebut sebagai psikologi fenomenologis tentang imajinasi. Akan tetapi, kita meninggalkan karya tersebut dan membatasi perhatian pada perbedaan antara persepsi dan imajinasi, menurut 4 karakteristik dasarnya. Yang pertama ada cara terarahnya kesadaran pada objek intensional. Sartre berulang kali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan asasi antara objek yang diimajinasikan dengan objek yang dipersepsi, baik dalam sifat maupun tempat. Objek dari kedua perbuatan tersebut sama saja, yang berbeda adalah cara menyadarinya. Yang kedua, cara mengalami objek. Dalam persepsi, kita sepenuhnya tergantung pada observasi, dan pengamatan itu bisa membawa kita pada hal yang baru. Sementara dalam imajinasi, kita tergantung pada kuasi-imajinasi, dan tidak dapat sampai pada hal yang baru. Karena sifatnya yang steril, sehingga jika imajinasi awal berhenti, maka imajinasi yang berikutnya tidak berguna lagi. Yang ketiga, menghadirkan objek. Dibandingkan dengan persepsi, imajinasi selalu dalam posisi kekurangan objek, menghadirkan objeknya dengan karakter negatif sebagai sesuatu yang tidak ada. Perbedaan keempat dan yang terpenting adalah imajinasi jauh lebih spontan, kreatif, dan produktif dibandingkan dengan persepsi. Selanjutnya adalah tatapan dan yang lain. Yang pertama adalah emosi, mempunyai struktur teologisnya. Telos yang artinya bertujuan sendiri dan sama sekali bukan hasil sampingan atau gangguan yang tidak mengandung bagi kehidupan rasional kita. Emosi juga merupakan suatu bentuk perilaku yang bermakna dan bertujuan. Untuk membuktikan hal itu, Sartre memulai interpretasinya pertama-tama dengan mengkritik teori-teori klasik tentang emosi.
Menurut teori-teori tersebut, emosi adalah proyeksi mekanis dari kejadian-kejadian fisiologis. Oleh karena itu, Sartre memiliki ambisi untuk menghapus konsepsi mekanis tersebut. Walaupun Sartre bukan filsuf pertama yang mengungkapkan makna emosi, tetapi ia berhasil menemukan fakta bentuk-bentuk perilaku emosional sesungguhnya menunjukkan pada perilaku dalam dunia sebagai suatu keseluruhan. Bentuk ini diinterpretasikan sebagai usaha untuk mengubah dunia yang diakibatkan oleh kefrustasian kita dalam hubungan langsung dengan dunia. Secara efektif dengan cara-cara yang langsung, maka kita mencoba mengubahnya dengan secara tidak langsung. Selanjutnya, yang kedua adalah tatapan. Fenomenologi Sartre yang orisinil adalah mengenai tatapan manusia. Dengan deskripsi ini, ia memasuki diskusi tentang orang lain, tentang dunia sosial. Jadi, Sartre memperkenalkan masalah tatapan dengan mengajak kita untuk merenungkan kasus penglihatan kita pada seseorang yang kita tidak kenal. Pertama-tama, ia mungkin akan diacuhkan seolah-olah ia adalah objek yang tidak bernyawa seperti patung atau boneka. Di tahapan yang kedua, ia mulai dilihat sebagai objek-objek yang sama seperti yang kita lihatin, dan di tahapan yang ketiga, ia menjadikan eksistensi sebagai orang lain. Tanpa memberikan deskripsi lengkap, Sartre menunjukkan beberapa karakteristik yang menarik dari gejala tatapannya. Deskripsi fenomenologis tentang tatapan dan tentang orang lain pun baru tampak dan bisa dijelaskan dalam kaitannya dengan gejala kesadaran. Sartre juga menunjuk beberapa karakteristik yang menarik dari gejala tatapan dan memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara melihat tatapan orang lain yang terarah pada kita. Kita dapat mengalami ditatap yang mungkin saja keliru tanpa melihat wajah atau mata orang lain. Misalnya saat kita berbincang-bincang, kemudian mereka berhenti berbicara. Fakta yang lain bahwa tatapan mampu membekukan objeknya, bahwa tatapan dari seseorang mampu membuat beku orang lain yang saat ditatap. Sartre menjadikan ini sebagai landasan untuk menginterpretasikan relasi antar manusia sebagai suatu konflik. Terakhir, ada fenomenologi tubuh. Menurut Sartre, terdapat 3 dimensi dari tubuh kita. Yang pertama, tubuh saya bagi saya, yaitu titik pandang kita terhadap dunia. Kesadaran prareflektif menghidupi tubuh kita dan membuat kita mengada atau menghidupi tubuh kita. Tetapi kemudian kesadaran reflektif membuat kita melepaskan diri kita dari tubuh kita, seperti contohnya mempertanyakan mengapa jantung saya berdebar-debar. Kemudian ada juga unsur kontingensi seperti kita merasakan ingin muntah ketika melihat sesuatu yang memuakkan. Kedua, ada tubuh saya bagi orang lain. Hal ini merupakan bagaimana orang lain melihat tubuh kita. Apakah sebagai darah dan daging di meja operasi, pemuas nafsu, bahan cemooh, dan lainnya. Ketiga, tubuh yang menyadari adanya kesadaran orang lain akan tubuh saya. Maksudnya adalah bagaimana kita melihat diri kita melalui perspektif orang lain. Perasaan malu terhadap sesuatu yang ada di tubuh kita tidak akan kita rasakan apabila kita tidak menyadari adanya perspektif orang lain terhadap hal tersebut. Berikut adalah mind map atau peta konsep dari semua materi yang telah kita paparkan barusan. Berikut ada referensi yang kita gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih.